Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, pagi hari ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, pagi hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, coba amati gambar ini. Ini adalah gambar jembatan Suramadu. Di mana itu? Ini menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Tepatnya berada di Surabaya dan Madura. Tentunya anak-anak sudah pernah lewat jembatan ini. Nah, Pulau Madura itu di mana? Pulau Madura itu berada di sebelah timurnya, ya, Surabaya, sebelah utara, timur Surabaya. Nah, untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura. Nah, anak-anak, Indonesia itu merupakan negara maritim. Negara maritim itu apa? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayah merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Itu negara maritim. Nah, coba lihat gambar. Perhatikan gambar. Ini adalah wilayah negara kita. Mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Papua, itu ada juga Bali, Lombok, ya. Dan itu disatukan dengan laut-laut di Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan antara pulau satu dengan pulau lainnya disatukan oleh laut, membuat bervariasinya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Sekarang karena laut kita itu 2/3 luasnya dari luas Indonesia, itu tentunya kita memiliki potensi kekayaan laut Indonesia. Nah, kalau anak-anak ke Sampang, maka di sana ke Madura itu ada pembuatan garam di pinggir pantai itu, ya. Jadi manfaat air laut yang asin itu bisa kita buat untuk garam, dan garam itu dibutuhkan seluruh warga masyarakat Indonesia. Ya, kemudian terumbu karang, ya, tumbuhan laut, termasuk rumput laut. Nah, ini tentunya anak-anak kalau pernah ke pantai itu ada penanaman rumput laut. Rumput laut itu apa? Untuk bahan makanan dan bahan kosmetik, ya. Kemudian di dalam laut juga ada banyak sekali bermacam ikan yang kita makan setiap hari, ya. Itu kekayaan laut kita. Kemudian ada juga mutiara, penangkaran mutiara. Nah, di Sulawesi itu banyak sekali ini mutiara, dari kerang mutiara yang dijual mahal itu. Kemudian terumbu karang, ya, ini untuk tempat ikan dan makan. Kemudian tidak lupa juga itu anak-anak ada pengeboran minyak lepas pantai. Tadi di tengah laut kita itu ada terkandung minyak bumi, ya. Ini yang dan itu merupakan potensi kekayaan alam kita. Nah,
Nah, sekarang kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat Indonesia melalui kekayaan alam, kekayaan laut. Tentunya anak-anak ya, dengan di laut ini, dengan laut kita yang luas itu tentunya ya yang pertama adalah pekerjaan sebagai nelayan. Otomatis orang yang masyarakat yang dekat dengan laut mereka akan bekerja sebagai nelayan. Kemudian petani rumput laut ini kita lihat kalau kita ke Tuban atau kita ke Popo itu banyak petani rumput laut, menanam rumput laut ya, yaitu dipanen nanti dijual untuk bahan makanan dan bahan kosmetik. Kemudian budidaya kerang laut. Nah, ini di Sulawesi banyak. Jadi budidaya kerang laut. Kerang mutiara ya, yang ini menghasilkan mutiara. Kemudian dari nelayan itu ikannya dijual ke pedagang, maka ada namanya tempat pelelangan ikan di situ. Ada pengepul ikan ya dari para nelayan kemudian dijual sebagai pedagang. Kemudian usaha pariwisata, tentunya anak-anak di tepi pantai itu kita diusahakan sebagai satu tempat wisata. Maka disitulah banyak rezeki yang bisa diambil diusahakan ya, sebagai guide, sebagai pedagang di sekitar pariwisata. Kemudian petani garam, nah, ini di Madura ini banyak sekali ya petani garam yang air laut dimasukkan ke tambak-tambak kemudian dikeringkan menjadi garam. Kemudian jasa pelayaran, nah, ini tentunya dengan adanya laut itu transportasi pakai laut maka jasa pelayaran. Kemudian pertambangan minyak, nah, ini tentunya diusahakan ya di banyak ya pertambangan minyak bumi itu di laut. Kemudian dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim itu yang pertama komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Ini melalui laut bisa, jadi pengiriman barang ya melalui laut sekarang kan lebih besar. Jadi kalau pengiriman yang lebih besar itu justru melalui laut. Kemudian terjadinya pembauran. Pembauran itu pergaulan. Jadi pembauran itu pencampuran ya, percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Nah, ini juga kita harus hati-hati anak-anak. Budaya itu ya, budaya asing itu cepat masuk ke negara kita. Maka kita harus hati-hati mana yang baik itu yang kita pakai dan mana yang tidak baik harus kita tinggalkan. Kita harus sesuaikan dengan kepribadian kita. Kemudian terjadi perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Nah, ini juga istilahnya itu perubahan perilaku masyarakat karena terpengaruh oleh daerah lain. Terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya semakin kita bergaul, semakin kita berinteraksi dengan masyarakat luar, maka akan terjadi pertukaran atau perpindahan ilmu pengetahuan. Apalagi sekarang dunianya sudah dunia internet, maka kita lebih mudah mencari pengalaman dan pengetahuan dari luar. Nah, anak demikian ya kondisi geografis Indonesia. Maka ini saya kasih tugas hari ini, mudah-mudahan kita sehat dan selalu mendapat bimbingan Allah. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.